Hai, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin cemilan. Mau bikin apa? Ditunggu aja dan kita mulai masaknya. Bahan utamanya yaitu adalah beras ketan putih. Nah, saya pakai yang instan ya, karena kalau misalkan saya pakai yang apa, yang langsung ditumbuk begitu, sepertinya agak sulit. Tapi kalau kita pakai yang asli gitu ya, dari ketan asli, itu biasanya rasanya akan jauh lebih enak. Dan ini juga gula saya masukin cukup banyak ya, karena memang ini adalah kue manis gitu ya. Gulanya saya pakai 500 gram, lalu tepung ketannya saya pakai juga 500 gram, dan ini garamnya saya pakai kira-kira 2 sendok teh. Dikira-kira aja gitu ya. Lalu saya pakai juga vanili bubuk, saya pakai secubit atau ya mungkin apa ya, seperempat sendok teh. Lalu kita aduk semuanya sampai rata. Dan ini sepertinya tempatnya agak kekecilan ya, saya pilihnya. Nanti saya pindahkan ke tempat yang lebih besar karena nanti ada satu bahan yang 500 gram lagi yang harus masuk dan gak muat kalau di sini. Untuk tingkat kesulitan untuk membuat kue ini kira-kira rendah atau mudah gitu ya, karena ini hanya dicampur aja bahan-bahannya, nggak perlu ditunggu-tunggu lama, nggak perlu ada di marinasi atau ditunggu sampai dia jadi mengembang atau bagaimana gitu, nggak ada. Jadi begitu kita aduk selesai, langsung kita bisa masukin ke oven. Nah, ini dia untuk memudahkan pengadukan, karena masih ada bahan lagi yang mau saya masukin. Saya pakai wajan karena saya nggak punya baskom sebesar ini gitu ya. Jadi saya pakai wajan aja yang bersih, dan saya masukkan tepung yang sudah dicampur dengan gula tadi. Dan ini dia yang mau saya masukin bahan terakhir. Bahan terakhirnya itu adalah kelapa yang setengah tua gitu ya, tapi yang sudah bisa diparut. Saya pakai ini sekitar 550 gram. Jangan dipilih kelapa yang terlalu muda karena nanti dia bakalan cepet basi. Tapi pilih kelapa yang setengah tua, tapi nggak terlalu tua juga karena nanti dia jadi keras. Nah, lalu kelapanya itu nanti harus dibuang kulitnya ya, supaya kelihatannya juga cantik. Dan ini saya aduk-aduk aja sampai dia cukup rata. Saya tambahkan air sedikit demi sedikit sampai kekentalannya saya rasa cukup. Kekentalannya seperti apa? Ditunggu, jangan di skip. Jadi di Indonesia itu kita gitu ya, biasanya bukan hanya di Indonesia, mungkin di Brunei atau di Malaysia yang serumpun gitu, makanannya kira-kira mirip, hanya saja mungkin caranya berbeda atau mungkin namanya yang berbeda. Tapi kalau untuk ingredients, bahan-bahannya biasanya mungkin sama. Ini dia, saya masukkan airnya sedikit-sedikit aja, jangan sampai dituang langsung sebanyak-banyaknya gitu ya. Pokoknya sedikit-sedikit aja, dan ditunggu sampai dia tercampur rata dengan kekentalan yang seperti nanti dilihat. Saya rasa mungkin kalau misalkan kalian sadar gitu ya, mungkin ini mirip dengan makanan yang ada di daerah kalian. Contohnya kalau misalkan di Sumatera Barat, di Padang itu ini disebutnya bika gitu ya. Ada yang memasak bikanya itu pakai tungku, tapi saya karena di sini nggak ada tungku, jadi saya pakainya oven. Lalu kalau misalkan di daerah Jawa ada yang disebutnya juga itu namanya kalau nggak salah wingko babat. Bukan kalau nggak salah sih, tapi saya yakin itu namanya wingko babat. Oke, ini seperti inilah kekentalan yang saya perlukan. Nah, ini setelah ini saya sembari panasin oven dan saya masukkan ke wadah. Nah, di sini loyangnya saya pakai loyang yang cake gitu ya. Lalu saya oleskan dengan margarin, tapi saya adanya butter jadi nggak apa-apa. Lalu setelah itu saya taburkan dengan tepung terigu supaya nggak lengket ya.
Kalau kalian punya daun pisang, kalian bisa melapisi dasar dari loyang ini dengan daun pisang gitu ya, supaya kuenya itu atau si bika itu atau si wingko babat itu jadi lebih wangi gitu. Atau kalau mau pakai kertas roti atau kertas minyak, boleh dilapisi dengan itu supaya nggak lengket ya, jadi nggak ribet kayak saya gini. Kalau kalau pakai margarin atau butter dilapisin pakai terigu, kadang-kadang juga agak ribet ya, jadi kotor kemana-mana. Oke, ini langsung saya masukin adonannya. Tadi adonan yang sebanyak itu saya bikin, tadinya saya mau pakai 2 loyang gitu ya, saya jadiin 2 kali oven, tapi kayaknya 1 kali jalan pun kayaknya udah cukup lah ya, jadi nggak terlalu tipis tapi tetap sedang lah gitu kalau untuk ukuran ketinggiannya, karena ini nanti nggak akan dia jadi lebih mengembang, dia akan segitu aja tingginya. Oke, ini saya ratain dulu. Setelah rata langsung saya masukin oven, dan ovennya saya sudah panaskan tadi, suhunya itu sekitar 180 derajat Celcius. Saya panggang itu kira-kira 25 menit. Tapi di menit ke-15 itu saya keluarin dulu adonannya dan saya olesin kuning telur. Lalu saya siram atau saya taburin dengan wijen putih dan hitam, lalu saya panggang lagi di sisa waktu yang ada. Oke, ini dia ya, yang tadi saya bilang 15 menit, lalu saya keluarkan dan saya olesin telur, kuning telur ya. Tapi nggak kelihatan karena saya tadi lupa saya nyalain kameranya. Lalu saya panggang lagi di sisa waktu yang ada, dan setelah itu matang. Baiknya ketika panas itu jangan dipotong dulu ya, biarkan dia di suhu ruang, dan kalau bisa sih dia sampai dia benar-benar dingin, lalu nanti baru dipotong. Karena kalau enggak nanti dia kalau pas lagi dipotong itu jadi nempel gitu ya, jadinya potongannya kurang bagus dan nanti nempel-nempel ke pisaunya. Jadi lebih baik diangin-anginin dulu, dan ini sudah saya angin-anginin. Lalu setelah dingin, benar-benar dingin, saya potong. Oke, ini dia. Tuh beda ya. Jadi kalau misalkan dia udah dingin, dia nggak akan lagi nempel-nempel. Lalu saya potong. Potongannya terserah ya. Kalau misalkan di Padang sendiri itu dia bulat, dia dibikinnya tuh pakai loyang yang bulat dari tanah gitu ya, dari tanah liat, lalu dilapisin pakai daun pisang, lalu nggak pakai minyak, nggak pakai apa-apa, langsung ditumplekin itu adonannya dan dibakar sampai dia itu agak gosong-gosong, lalu dipotongnya dipotek gitu ya, dimakannya dipotek-potek aja sama orang biasanya. Dan kalau wingko babat biasanya kecil-kecil ya, dibuletin lalu kecil-kecil gitu dicetaknya. Dan kalau ini saya bikin kotak-kotak karena memang mengikuti dari loyangnya. Kalau kalian mau potongnya seperti apa terserah ya. Oke, kira-kira segini ketebalannya, 1 cm-an gitu lah ya. Lalu dia itu nggak terlalu manis, dan pokoknya ini juga tahan lama asal ditaruhnya di tempat yang benar ya. Oke, gampang ya bikinnya, jadi silahkan dibuat di rumah, di-share resepnya dan videonya. Jangan lupa juga untuk ditonton video-video lainnya. Silahkan di-subscribe channelnya, di-like, di-share tadi ya, di komen yang baik. Thanks for watching. Assalamualaikum.